Assalamualaikum, piye kabare? Assalamualaikum. Assalamualaikum, piye kabare? Apa kabar anak-anakku? Bertemu lagi bersama video Ustazah Tika. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Jadi Ustazah Tika akan menyanyikan perkalian, kalian yang menjawab jawabannya berapa. Contohnya seperti ini ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu ya. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 kali 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 1 kali 3. 1 kali 4 sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Pintar. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kalian simak videonya sampai akhir. Tujuan yang pertama mempelajari tentang jarak dalam kilometer dan meter. Yang kedua, mempelajari tentang berat, massa, dan volume. Yang ketiga, mempelajari tentang alat ukur. Yang keempat, mempelajari tentang gerakan dalam tarian. Yang pertama, mempelajari tentang jarak dalam kilometer dan meter. Jadi anak-anak, satuan untuk menyatakan jarak yaitu kilometer atau disingkat dengan km dan meter disingkat dengan m. Nah, pertanyaannya, 1 kilometer itu berapa meter, Ustazah? Apa ada yang tahu? Jadi, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Di sini Ustazah Tika punya Dena, rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Kita akan menghitung berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek, kemudian jarak rumah Edo ke kebun binatang. Yang pertama, kita hitung jarak rumah Edo ke rumah nenek. Di sana ada tulisan, ada keterangan bahwa jaraknya yaitu 5 km 300 meter. Kemudian jarak rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek sama dengan 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Sementara jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, satuannya di sana ada kilometer sama meter kan? Jadi kilometer dan meter tadi adalah satuan untuk menyatakan jaraknya. Nah, kemudian di sini jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi kan 5 km 300 meter. Pertanyaannya, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, jadi anak-anak kita pisahkan dulu. Yang pertama kan kilometer. Ada 5 km. 5 km itu berapa meter, Us? 1 km itu sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 5 km, 5 dikali 1000. Berapa? 5000 meter. Kemudian yang kedua, 300 meter. Tadi kan pertanyaannya dalam satuan meter ya. Berarti meter ke meter tetap. 300 meter sama dengan 300 meter. Kita tulis di bawahnya. Jadi kesimpulannya 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah dengan 300 meter. Hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, jadi di sini ada satuan meter.
Kemudian kita pisah ke satuan kilometer dan meter. Pertama kita pisah dulu, 1523 sama dengan 1000 ditambah 523. Itu dalam satuan meter semua ya. Kemudian 1000 meter itu berapa kilometer sih? 1000 meter itu 1 kilometer. Kita tulis 1000 meter di bawahnya sama dengan 1 kilometer. Kemudian angka yang kedua 523. 523 itu berapa? Tetap dalam satuan meter, berarti 523 meter. Kemudian kita belajar tentang massa, volume, dan berat. Ciri-ciri benda yaitu memiliki massa dan ruang atau biasanya disebut dengan volume. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa diukur dengan satuan gram atau disingkat dengan G, dan kilogram disingkat dengan kg. Nah, di sini Ustazah Tika punya contoh balok Y dan balok H yang ditimbang. Kemudian setelah ditimbang, ternyata balok Y itu ada di bawah, sedangkan balok H ada di atas. Kesimpulannya, balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada botol B dan botol A yang Ustazah Tika timbang. Setelah ditimbang, ternyata balok A mengangkat ke atas, kemudian balok B ada di bawah. Jadi kesimpulannya, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu volume. Selain massa, anak-anak, benda juga mempunyai volume. Apakah volume itu? Jadi semua benda itu menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut dengan volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil volumenya juga kecil, dan benda yang besar volumenya juga besar. Contohnya, di sini ada dua akuarium. Akuarium yang besar dan akuarium yang kecil. Ya. Pertanyaannya, manakah yang volumenya lebih besar? Ya, betul. Volumenya yang paling besar yaitu volume yang ada di akuarium yang paling besar daripada di akuarium yang kecil, ya. Kemudian sekarang belajar tentang berat. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula beratnya. Nah, kita lihat di contoh yang pertama. Di sana ada gula warna pink, kuning, dan hijau. Perhatikan ya, gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Di timbangannya itu jarumnya menuju ke angka 10, satuannya yaitu ons. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Dan gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Untuk alat-alatnya yang biasa digunakan untuk menimbang berat, nah contohnya pada alat di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang berat karung beras. Contoh yang kedua, ini biasanya kalian temukan di UKS, ada ya, di UKS sekolah. Ya, namanya adalah timbangan badan untuk menimbang berat badan manusia. Selanjutnya ada timbangan kue. Timbangan kue digunakan untuk menimbang berat kue. Kemudian ada timbangan gantung, digunakan untuk menimbang berat bayi. Nah, selanjutnya ada timbangan warung. Timbangan warung digunakan untuk menimbang telur, beras, dan lain sebagainya yang ada di warung, yang biasanya dijual di warung. Neraca digunakan untuk menimbang berat emas.
Nah, kemudian di sini contoh menghitung berat benda. Contohnya ingin menghitung ikan. Ikan itu berapa kilo yang ada di timbangan? Kita lihat jarumnya menunjuk ke arah berapa. Nah, ternyata jarumnya itu menunjukkan ke arah 2. Berarti ikan di atas memiliki berat yaitu 2 kilogram. Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki maksud dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Jadi unsur utama dalam sebuah tari itu adalah gerakan. Saat melakukan gerakan tari, kita membutuhkan tenaga. Tenaga membuat kita bisa melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya, dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kalian berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Ya, jadi gerakan kaki itu bisa lembut seperti apa? Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan juga ada juga yang gerakan cepat seperti gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Jadi ada dua ya, ada gerakan yang lembut dan ada gerakan yang kencang. Pertama, gerakan yang lembut itu seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi. Sedangkan untuk gerakan yang cepat seperti gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Seperti itu ya. Nah, kemudian gerakan yang selanjutnya adalah di sini ada gambar anak bergerak lambat. Jadi bergerak lambat ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan dengan lambat. Kemudian anak bergerak dengan cepat. Jadi tadi lambat, sekarang cepat. Bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan dengan cepat. Kemudian yang terakhir ada anak bergerak berputar. Jadi berputar ke belakang sampai ke posisi semula. Tugas yang pertama yaitu mengerjakan soal matematika pada halaman 101 buku tematik 3 subtema 2. Dan tugas yang kedua yaitu mengirimkan video satu saja. Kalian bisa milih gerak lambat atau gerak cepat atau gerak berputar. Dikirim ke WA Ustazah ya. Kesimpulannya, benda memiliki berat, massa, dan volume. Yang kedua, alat untuk mengukur berat seperti neraca, timbangan beras, timbangan warung, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang ketiga, jarak suatu tempat dapat dinyatakan dalam kilometer dan meter. Dan yang keempat, gerak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu gerak lambat dan gerak cepat. Kemudian ada juga gerakan berputar.